Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada buah hati Siti Aminah, Habibullah kekasih Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersalawat kepadanya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkan saya, Novia Atria Pratiwi, menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, akankah kita menjadi orang-orang yang beruntung atau malah sebaliknya di bulan yang berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan kita telah sampai ke dalam hati kita atau hanya sebatas di mulut tanpa ada atsar dan bekas untuk diamalkan di bulan lainnya setelah sebulan lamanya menempa puasa di bulan Ramadan ini? Orang-orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang betul-betul menempa dirinya kembali fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan, bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran tetapi dengan pongahnya mereka membuat serangkaian seremoni padahal sehari pun mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Mereka merupakan salah satu contoh-contoh orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama ia mengucapkan amin. Pada anak tangga kedua beliau juga mengucapkan amin. Begitu pula pada anak tangga ketiga beliau juga mengucapkan amin. Ketika selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin dari anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku mengucapkan amin pada anak tangga pertama karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang-orang yang ketika disebut namamu, wahai Muhammad, mereka tidak bersolawat kepadamu." Pada anak tangga kedua, celakalah dan merugilah orang-orang yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu, siapakah golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Ada 5 golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang menganggap biasa saja bulan Ramadan. Ia merasakan bulan Ramadan ini sama halnya seperti bulan biasanya, tanpa ia merasakan adanya keistimewaan dan manfaat di bulan yang berkah ini. Ini merupakan salah satu kerugian yang amat besar. Orang yang menganggap biasa saja bulan Ramadan diibaratkan seperti orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Yang kedua adalah orang-orang yang tiba-tiba alim hanya pada saat Ramadan tiba. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengingat Allah di bulan Ramadan saja. Terlihat bahwasannya ketika Ramadan tiba, ia tiba-tiba rajin menggunakan hijab.
hingga sholat, bahkan tidak pernah meninggalkan untuk ke masjid. Tetapi ketika Ramadan telah selesai, ia kembali berbuat maksiat. Ia melepaskan hijabnya, bahkan tidak pernah lagi untuk melaksanakan sholatnya, dan kakinya pun sudah tidak pernah lagi ia langkahkan untuk ke masjid. Yang ketiga adalah orang-orang yang hanya sebatas menahan lapar dan minum. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas menahan lapar dan minum, maka ia tidak akan pernah merasakan bersalah atau berdosa ketika ia melakukan seperti menyebarkan fitnah ataupun menggunjing. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan? Ialah orang yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan bergadang dan tidur siang. Padahal setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan diperlipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah orang-orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Telah jelas bahwasannya setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan diperlipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka akan diperlipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad mengatakan dalam hadisnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan niat karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, marilah sama-sama kita memperjauhi perbuatan maksiat di bulan Ramadan ini. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang berkah ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termaksud menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.